Halo semuanya, balik lagi sama gue Fals, dan di video kali ini gue mau ngebahas salah satu gaming headset dari brand yang sering bikin mikrofon budget, yaitu Fifine Ampli Game H6 Gaming Headset. Sebelumnya gue mau berterima kasih dulu sama Fifine karena udah ngirimin gue unit yang satu ini buat di review. Dan kalau kalian pengen beli headset ini, jangan lupa untuk pakai link yang ada di description box di bawah. Oke, langsung aja kita mulai review si headset ini. Pertama gue bakal bahas soal packagingnya. Gue udah unboxing headset ini live di stream gue di twitch.tv/notfalls. Jangan lupa di follow by the way. Dan impresi pertama gue adalah boxnya tidak mencerminkan harganya. Boxnya terlalu tipis dan juga secara desain gak menarik sama sekali. Dan semua isi headsetnya itu ditaruh di dalam pouch kulit ini, yang isi kelengkapannya tuh ada headset, detachable microphone, kartu garansi, dan buku manual. Untungnya desain dari headset ini tuh menurut gue cukup premium, dan gue cukup suka sama desain emote senyumnya ini. Ada juga RGB di bagian luar headsetnya yang menurut gue sih nggak terlalu penting, tapi untungnya RGB yang ada di headset ini tuh menurut gue cukup keren karena dia nggak terlalu berlebihan gitu. Untuk build quality-nya sendiri, dia udah cukup kokoh karena dia pakai metal frame di headbandnya, tapi untuk finishing bodinya dia pakai bahan plastik dengan coating rubber kayak gitu, yang secara pengalaman gue ya tuh dalam jangka waktu yang panjang dia bakal ngelupas gitu. Microphone-nya ini tipenya detachable, jadi enak kalian bisa lepas pasang, dan untuk suaranya sendiri kalian bisa dengerin sekarang. Menurut gue sih ini sangat bagus ya untuk kelas harga segini, dan gue juga pernah pakai mic ini buat streaming dan gue cukup puas sama hasilnya. Suaranya itu cukup berbody, powernya juga cukup gede, jadi ini enak banget buat streaming. Dan untuk tipe mic-nya sendiri dia pakai tipe kondensor dan punya pola pattern omnidirectional. Jadi kalau untuk masalah noise cancellation dia nggak terlalu meredam suara sekitar, tapi positifnya di sini adalah suara kita jadinya lebih natural dan nggak ada compression dari mic-nya sendiri gitu. Tapi di sini gue sangat menyayangkan Fifine karena dia tidak menyediakan peredam apapun, entah itu kayak windscreen atau filter di dalam mic-nya. Jadi kalau kalian main deket kipas angin kayak gue, itu suara angin bakal ke pick up sama mic-nya. Tapi overall mic ini bagus banget dan gue cukup impress sama kualitas mic-nya. Untuk kabelnya sendiri cukup panjang sekitar 1,8 meter, tapi sayang sekali dia belum detachable. Dia konektornya pakai USB, dan untuk kontrolnya dia punya remote segede gaban yang jujur aja agak ganggu pas pemakaian karena dia menggelantung gitu aja pas kita pakai, dan dia sayangnya nggak punya clip, jadi kita nggak bisa kayak tempel di baju gitu biar nggak kemana-mana. Dan di remote-nya ini ada beberapa tombol, di antaranya tombol 7.1 yang paling gede di tengah ini, dan di atas bawahnya ada volume control, di sisi samping ada slider mute mic, dan di sisi lainnya ada tombol equalizer yang dimana headset ini punya 3 mode equalizer yang nanti bakal gue bahas di sound quality. Tapi perlu dicatat, di unit yang gue punya sekarang itu ada beberapa bagian yang tidak sempurna, contohnya kayak di headband sebelah kanan ini ada yang sedikit ngebuka gitu jahitannya. Dan menurut gue ya ini adalah masalah quality control, jadi mungkin untuk Fifine kedepannya bisa diperbaiki untuk sisi quality controlnya biar semuanya tuh dapat unit yang bisa dibilang sempurna lah gitu. Gue udah pakai headset ini selama kurang lebih seminggu, dan untuk masalah kenyamanan headset ini cukup nyaman karena earpad sama headbandnya itu terbuat dari bahan kulit sintetis yang ini sangat soft banget dan juga empuk. Tapi sayangnya headset ini tuh clampingnya cukup galak ya, dan itu ngebuat telinga gue tuh kerasa capek pas pemakaian jangka panjang. Tapi positifnya adalah isolation headset ini tuh termasuk oke untuk headset gaming close pick dari harga segini. Dan headset ini secara dimensi itu sebenarnya nggak gede-gede banget, tapi bobotnya itu sampai 300 gram lebih. Dimana untuk headset yang masih pakai kabel ini tuh termasuk berat. Untuk kalian yang pakai kacamata, headset ini masih nyaman, tapi balik lagi karena clampingnya yang galak plus bobotnya yang agak berat, jadinya headset ini mentok bisa dipakai sekitar 1-2 jam. Setelah itu perlu dilepas dulu biar telinga kalian nggak sakit. Untuk soal sound quality-nya sendiri, headset ini punya 3 preset yang udah gue jelasin. Yang di bagian remote-nya tadi ada 3 preset equalizer. Di preset awal tuh dia punya preset music, dan preset ini tuh punya karakter yang suara bassnya itu cepet dan kuantitasnya tuh nggak gede, midnya agak mundur, dan treble-nya itu cukup presence, tapi menurut gue ini masih smooth treble karena dia nggak bikin sibilance. Sementara di preset game ini bassnya tuh di boost banget, dan menurut gue dengan pakai preset ini headset H6 ini totally langsung berubah karakternya jadi headset yang bass head banget. Cuman sayangnya kalau kalian pakai preset yang satu ini itu frekuensi yang lain tuh jadi ketutupan sama bassnya. Contohnya kayak mid sama high-nya tuh sama sekali kayak nggak kedengeran detailnya tuh. Jadi isinya tuh kayak bass doang gitu di preset yang gaming. Dan untuk preset
movie atau film ini tuh gue ngerasa bahwa frekuensinya tuh di boost semua, dari mulai bass, mid dan juga treble-nya. Itu bisa ketahuan gara-gara output volumenya memang jadi lebih kenceng secara keseluruhan gitu. Dan di preset ini tuh bassnya lebih kerasa, tapi treble-nya tuh masih ada, itu masih kedengeran. Tapi ya lagi-lagi treble-nya masih yang tipe smooth gitu. Untuk mainnya sendiri walaupun udah di boost, tapi dia masih agak mundur hitungannya, dia masih kalah sama bass sama treble-nya. Tapi menurut gue ini masih di karakter yang U-shape gitu, dan ini mengingatkan gue sama daily driver gue yaitu si CCACRA, dimana karakternya juga U-shape kayak gitu. Dan karakter suara yang kayak gini itu menurut gue lebih cocok untuk kebanyakan orang dan lebih fun juga untuk semua jenis musik gitu. Jadi menurut gue kalau misalnya memang kalian dengerin musik pakai headset ini, preset yang terbaik itu adalah yang preset musik, karena dia karakternya lebih natural dan menurut gue lebih enak aja didengerinnya. Tapi balik lagi itu tergantung selera kalian tuh kayak gimana. Untuk 7.1-nya sendiri, waktu dinyalain rasanya dia nge-expand atau ngelebarin soundstage-nya, jadi kerasa lebih lebar. Tapi dengan mengorbankan kualitas suara yang semuanya jadi berantakan. Detail gak ada sama sekali, pokoknya overall kacau. Jadi jangan dipakai, bahkan waktu kalian main game. Karena buat main game sendiri tanpa 7.1 pun stereo imaging dari headset ini pun udah bagus gitu. Gue main Valorant pakai headset ini tuh gue bisa pinpoint di mana musuh berada itu dengan akurat. Dan waktu main game gue lebih prefer pakai preset music karena suaranya tuh lebih natural. Dan untuk game tactical shooter kayak Valorant, CSGO itu suara step kan jauh lebih penting daripada gunshots. Jadi menurut gue preset music itu lebih better karena clarity dan juga detailnya dari si preset music ini tuh adalah yang terbaik dari ketiga preset yang ada. Oke, jadi kesimpulannya di harga sekitar 600 ribuan, hampir 700 ribu ini, headset ini bisa gue rekomendasikan karena build quality-nya udah solid banget, desainnya juga bagus, nyaman juga karena bahan yang dipakai menurut gue cukup premium, dan mic quality yang sangat impresif untuk kelas harga segini. Walaupun di aspek sound quality memang masih belum mumpuni di range harga segini, tapi overall ini headset yang patut dipertimbangkan, apalagi bagi kalian yang nyari headset dengan kualitas mic yang oke. Di sini yang jadi PR Five-Fine adalah mereka harus memperbaiki box atau packaging mereka dan juga refine sound quality di next headset mereka. Dan mungkin tambahnya perbaiki quality controlnya juga biar konsumennya tuh dapat unit yang terbaik. Karena di range harga sini saingan Five-Fine tuh sebenarnya udah banyak banget juga dari brand yang udah punya nama kan. Tapi ya overall headset ini adalah headset yang bagus tapi belum jadi pemimpin di kelasnya. Dan sekali lagi kalau misalnya kalian minat sama headset yang satu ini, kalian bisa beli lewat link yang udah gue sediakan di description box di bawah. Itu langsung ngelink ke Tokopedia, distributor resmi yang ada di Indonesia. Jadi kalian bisa beli lewat situ juga. Dan mungkin segitu aja untuk video review kali ini. Gue Fals dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Have a nice day.